Alpine resmi mengumumkan jika mereka akan memakai mesin Mercedes pada F1 musim 2026 mendatang. Desas-desus soal kesepakatan Mercedes untuk menyuplai mesin ke Alpine memang sudah muncul sejak pertengahan musim ini, yang kemudian diikuti oleh kabar penutupan proyek F1 Renault. Meski sempat mendapatkan banyak protes dari dalam internal, namun akhirnya Renault harus mengakhiri kiprahnya di F1 selama lebih dari 4 dekade dengan koleksi 12 gelar konstruktor serta 160 kemenangan. Kehilangan Renault memang harus diakui cukup menyedihkan, baik bagi F1 ataupun bagi pabrikan Prancis itu sendiri. Mereka sudah berkomitmen untuk membangun mesin regulasi baru di 2026 nanti, demi memperbaiki kesalahan sepanjang era hybrid sejak 2014. Bahkan, mesin prototipe sudah ada di tahap finishing dan tinggal diuji coba saja. Namun sang CEO, Luca De Meo, yang semulanya ngotot untuk pertahankan Renault di F1, akhirnya berubah pikiran dengan memutuskan menutup proyek mesin F1 pada akhir tahun 2025. Kedatangan Flavio Briatore sebagai penasehat eksekutif pertengahan musim ini cukup berpengaruh terhadap keputusan pembubaran divisi mesin F1 Renault. Briatore, yang bukanlah sosok asing di dalam tim Enstone dengan koleksi 4 gelar juara dunianya di sana, memberikan beberapa perubahan sebagai evaluasi dari apa saja yang perlu diperbaiki demi membawa Alpine lebih kompetitif. Selain menunjuk Oliver Oak sebagai tim prinsipal yang baru serta mempromosikan pembalap muda seperti Jack Doohan, salah satu langkah Briatore yang signifikan adalah membubarkan Renault dan mengganti supplier mesin ke Mercedes. Langkah yang sebenarnya cukup berani, mengingat di tangan Briatore lah Renault mendapatkan masa-masa jayanya sebagai tim pabrikan yang utuh di musim 2005 dan 2006. Tapi berkat Briatore jugalah Renault harus menjemput ajalnya di F1. Negosiasi dengan Mercedes dipimpin langsung oleh pria berusia 74 tahun tersebut, yang memang sudah dikenal sebagai seorang negosiator handal sejak dulu dan kenal dekat dengan Toto Wolff sebagai rekan bisnis. Wajar jika kesepakatan antara mereka berdua bisa berjalan dengan mulus, dan itulah awal dari bubarnya Renault dari F1. Renault jadi seperti ini juga bukanlah tanpa alasan. Underperform selama era hybrid dan dipermalukan Red Bull dengan berbagai masalah reliabilitas membuat mesin Renault jadi sepi peminat, di mana cuma Alpine atau tim pabrikannya sendiri yang memakai mesin produk Perancis tersebut. Progres mereka kalah dari Honda yang sempat terpuruk di awal-awal era hybrid, dan sekarang malah Renault yang memegang predikat sebagai mesin dengan performa terburuk di F1. Ketidakmampuan membuat mesin kompetitif selama era hybrid dianggap Renault sebuah kegagalan dan meyakinkan Luca De Meo untuk menutup sepenuhnya divisi mesin F1 mereka. Atau dengan kata lain, dia sudah hilang kepercayaan dengan karyawan-karyawan di Viry-Châtillon dan tidak mau menghambur-hamburkan uang untuk 2026 jika pada akhirnya hasilnya sama saja. Sebenarnya jika kita tarik lebih jauh semenjak regulasi F1 beralih ke mesin V8 pada musim 2006, Renault memang alami banyak masalah dari segi performa yang kurang kompetitif serta reliabilitas. Mereka tertolong oleh sasis aerodinamika Renault dan Red Bull yang superior untuk bisa kunci titel juara dunia. Renault sejatinya juga mempunyai satu kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahan mereka di era hybrid pada musim 2020 dan 2021 dengan memperkenalkan desain split turbo seperti yang dipakai Honda serta Mercedes. Semua berjalan mulus pada musim 2020 dan awal 2021 dengan podium perdana bersama Daniil Ricciardo, lalu dilanjutkan dengan kemenangan bersejarah Esteban Ocon di Hongaria. Tapi ada dua momen yang kemudian mengacaukan semua program Renault yang harusnya sudah ada di jalan yang benar tersebut. Pertama, engine freeze membuat Renault harus mempercepat pengembangan mesinnya sebelum musim 2021 berakhir. Sedikit flashback, engine freeze merupakan kebijakan F1 untuk membekukan pengembangan mesin, atau dengan kata lain, pabrikan dilarang mengembangkan performa mesin mereka lebih jauh, dimulai dari musim 2022, sampai regulasi baru diterapkan. Engine freeze awalnya diusulkan oleh Red Bull setelah Honda mengumumkan akan meninggalkan F1 di akhir musim 2021, yang ternyata cuma prank saja, karena ujung-ujungnya mereka tetap stay sampai sekarang. Renault yang masih dipimpin oleh Cyril Abiteboul merupakan satu-satunya pabrikan yang menolak usulan engine freeze dari Red Bull karena bisa mengacaukan master plan jangka panjang yang sudah mereka susun. Alhasil karena kalah suara, engine freeze dikabulkan dan Renault harus mempercepat development mesin mereka yang seharusnya dilakukan bertahap dalam 3 tahun menjadi dipersingkat hanya dalam waktu kurang dari setahun saja. Jadi bisa dibilang kalau Renault kena prank dari Honda karena engine freeze sudah diterapkan, tapi pabrikan Jepang itu malah tidak jadi cabut dari F1.
Lalu faktor kedua, dan sudah pernah kami bahas sebelumnya, tentu adalah pergantian branding ke Alpine, serta datangnya sosok Laurent Rossi yang semakin menambah runyam situasi. Selain membuang orang-orang bekas Renault dan yang tidak sepaham dengannya, Rossi ingin pengembangan mesin dibuat lebih agresif dengan memaksimalkan powernya sampai limit tanpa mempedulikan reliabilitas. Akibatnya, pada 2022, mesin Renault memang salah satu yang terkencang di lurusan, tapi di saat bersamaan, reliabilitas mereka juga yang paling buruk karena gampang meleduk. Alhasil Renault mau tidak mau menurunkan power mesinnya, supaya mesinnya lebih awet, yang efeknya mereka malah jadi mesin paling lemah di grid saat ini, dan top speed di lurusan sepenuhnya tergantung ke paket aerodinamika mobil Alpine yang efisien. Alpine tahun lalu sempat mengajukan permintaan penyetaraan mesin kepada FIA supaya persaingan di F1 lebih berimbang dengan kelemahan yang mereka punya, tapi usulan tersebut ditolak. Performa Alpine musim ini yang semakin amburadul dan sempat menghuni papan dasar klasemen di seri-seri pembuka, membuat manajemen Renault gerah dan lakukan beberapa intervensi, mulai dari perombakan manajemen sampai ganti penyuplai mesin. Memakai mesin Mercedes pada 2026 nanti, otomatis Alpine juga akan menerima paket gearbox serta suspensi belakang dari pabrikan Jerman tersebut. Namun Alpine kabarnya mempertimbangkan untuk mendesain gearbox serta suspensi belakang sendiri, seperti yang dilakukan McLaren saat ini pada 2027 mendatang. Bagi Mercedes, Alpine merupakan pengganti yang ideal dari Aston Martin yang hijrah ke Honda pada 2026 dengan sumber daya yang cukup mirip-mirip antara mereka berdua. Meskipun sudah tidak memakai mesin Renault, tapi secara operasional mereka masih berada di bawah naungan Viry Châtillon sebagai anak perusahaan, dan Luca De Meo masih berhak untuk melakukan intervensi jika diperlukan lewat Flavio Briatore. Memakai mesin Mercedes memang terlihat cukup oke daripada habiskan banyak uang untuk bangun mesin sendiri yang belum tentu kompetitif ke depannya. Namun itu bukanlah tanpa resiko, karena Alpine akan kehilangan beberapa kebebasannya dalam mendesain mobil untuk menyesuaikan diri dengan struktur mesin dan gearbox Mercedes. Tetapi jika Alpine bisa mengatasinya atau bahkan membuat gearbox serta suspensi sendiri, potensi yang bisa mereka gapai adalah seperti McLaren sekarang, yang terbukti bisa bersaing di papan atas sebagai tim customer yang bahkan lebih bagus daripada tim pabrikannya. Alpine sekarang ada di fase-fase jumawa setelah meraih hasil fenomenal pada GP Brazil dengan raihan double podium yang membuat posisi tim di konstruktor meroket ke peringkat ke-6. Jika berhasil bertahan di posisi 6 klasemen sampai akhir musim, Alpine akan mendapat tambahan sekitar $30 juta hadiah uang tambahan daripada sekedar finish di posisi 9 konstruktor. Double podium di Brazil merupakan hadiah dari kerja keras Alpine semenjak jeda musim panas yang hasilnya adalah upgrade besar pada GP Amerika Serikat. Sejak Austin, kecepatan mereka mulai lebih kompetitif dari sebelum-sebelumnya, di mana pada triple header di benua Amerika, Alpine sukses selalu tembus ke sesi Q3, di mana salah satunya Esteban Ocon yang start posisi 4 di GP Brazil. Sebelumnya di Meksiko, Pierre Gasly akhirnya membuka lagi keran poin yang sempat macet dengan finish di posisi ke-10 dan dilanjutkan dengan finish di podium kedua serta ketiga di Brazil. Dengan mobil yang makin kompetitif, Alpine punya peluang besar untuk pertahankan keunggulan 3 poinnya dari kejaran Haas. Tapi tentu jangan lupa jika Haas juga sedang on fire pasca upgrade di Austin dengan 5 kali raih poin dari 6 balapan terakhir. Kondisi di GP Brazil tidak menguntungkan mereka dengan karakter sirkuit yang tidak cocok, cuaca hujan, dan beberapa hambatan reliabilitas. Masih ada juga Racing Bulls dengan kedua pembalapnya yang seakan-akan seperti dikejar target dan rela melakukan apa saja untuk meraih hasil maksimal demi masa depannya di F1. Jadi bisakah Alpine bertahan di posisi 6 klasemen? Tulis pendapat kamu di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.